15 bulan untuk bisa memperkuat dukungan untuk calon presiden tersebut. Oke. Tapi kalau ternyata tidak ada, ya harus realistis juga, saya kira, untuk mengadopsi tokoh atau ya mengadopsi tokoh lain dari luar, mungkin gitu kalau memang itu terpaksa, tidak ada lagi gitu. Saya kira ini bukan soal pilihan-pilihan pragmatis atau idealis buat partai politik, tetapi seberapa realistis partai itu menghitung prospek penerimaan tokoh-tokoh yang akan diusungnya. Karena kalau tidak diterima oleh masyarakat, ya likabilitasnya rendah misalnya, saya kira efeknya juga akan negatif ke koalisi dan ke partainya. Saya garis bawahi betul itu karena seringkali dengan alasan ego, dengan alasan pragmatis ingin punya tokoh atau ambisi politik individual tokohnya, memilih calon yang kurang bisa diterima oleh masyarakat. Oke, oke, baik. Saya ke Mas Huda dan juga Bang Andi Malarangeng, tapi saya ke Bang Andi Malarangeng dulu. Kabarnya akan ada satu partai lagi yang bergabung. Intensitas juga dibangun komunikasinya oleh Partai Demokrat dengan satu partai ini. Siapakah kemudian partai itu, Bang Andi Malarangeng? Apakah itu benar Partai Nasdem yang terakhir kita tahu ada pertemuan Pak SBY dengan Pak Surya Paloh? Tentu kita sangat senang kalau teman-teman di Nasdem bisa bergabung dengan kami ataupun juga partai lain. Tetapi yang penting adalah kesetaraan. Kita masing-masing setara dan kemudian masing-masing punya kedaulatan partai untuk bisa kita bicara bersama dalam satu meja dengan cara yang baik. Nah, kalau itu disepakati, kita senang sekali. Tetapi yang pertama tiga ini dulu lah. Tiga ini dulu bagaimana kita menyelesaikan tahapan-tahapan pembicaraan sehingga segera bisa kita selesaikan. Tetapi kemudian kalau ada lagi yang ingin bergabung, tentu saja sangat terbuka. Oke, termasuk artinya Partai Nasdem. Tapi sangat terbuka juga kalau kemudian Nasdem akan bergabung dalam koalisi ini, Bang Andi Malarangeng? Oh, sangat terbuka. Bagi kami, kalau ada partai lain termasuk Partai Nasdem, kami sekarang ini sedang dalam pembicaraan. Memang kalau dengan bertiga ini, mudah-mudahan bisa segera selesai. Tetapi memang kami juga ada komunikasi-komunikasi dengan teman-teman partai lain, silaturahim dan sebagainya. Dan kalau itu pembicaraan-pembicaraan itu bisa ada kesepakatan tertentu, bukan tidak mungkin. Cuma saya katakan sekarang ini kami sedang berbicara bertiga dulu. Oke, berbicara bertiga dulu ya. Oke, fokusnya sekarang masih bertiga dulu. Saya ke Mas Saiful Huda, bagaimana dengan potensi peluang partai lain akan masuk ke dalam rencana koalisi ini? Kalau dilihat sisanya begitu ya, antara PD Perjuangan, Gerindra dan juga Partai Nasdem. Apakah memang tiga ini juga punya peluang yang sama atau sudah ada satu partai yang memang cukup dekat dengan koalisi ini di antara tiga partai ini? Kita pastikan koalisi ini terbuka, inklusif ya. Setelah tiga partai PKB, Demokrat, PKS bangun komitmen dulu bersama. Karena kita ingin menyamakan platform pembaharuan politik kita untuk 2024. Kita samakan beberapa agenda dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, setelah tiga partai ini sudah bersama-sama, PKB pada posisi memastikan mengusulkan nanti dalam koalisi tiga partai ini, koalisi ini bersifat inklusif, terbuka, untuk bisa menerima partai lain gabung dalam koalisi ini. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mas Abbas, nanti terakhir lagi ke Mas Huda dan juga ke Bang Andi Malarangeng. Mas Abbas, ini agak sama dengan KIB ya. Jadi sudah ada rencana koalisi, tapi belum ada capres dan juga cawapresnya. Anda melihat
fenomena ini seperti apa? Agak berbeda ketika di pilpres-pilpres sebelumnya di mana ada nama dulu, baru kemudian partai-partai bergabung menjadi sebuah koalisi. Tapi ini berbeda. Apa yang terjadi dari bacaan Anda, Mas Abbas? Ya, saya kira partai-partai sangat berhati-hati dan sangat logis saya kira. Karena kalau kita lihat dari data-data yang kita punya juga, memang tokoh partai yang punya elektabilitas cukup positif, itu cukup baik, itu kan hanya dua untuk sementara ini. Sementara